Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ayunda Triandani, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Polresta Bandung yang berhasil mengamankan 7 orang pedagang obat keras yang beroperasi di 7 wilayah kecamatan. Dari ke-7 tersangka, polisi sedikitnya menyita barang bukti sebanyak 53.500 butir obat keras berbagai jenis siap edar. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya penjualan obat keras di sejumlah wilayah, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung berhasil mengamankan 7 orang dari 7 wilayah kecamatan berbeda yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran obat keras berbagai jenis. Ketujuh tersangka tersebut diamankan dalam kurun waktu 1 pekan terakhir di 7 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Ciwidey, Pangalengan, Arjasari, Cileunyi, Pamengpeuk, Majalaya, dan Kertasari. Dari ke-7 tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sebanyak 53.500 butir obat keras berbagai jenis, seperti trihexypanadol, tramadol, heximer, dan dextrose siap edar. Adapun beberapa modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam melancarkan aksi menjual obat-obat keras tersebut, antara lain adalah menjual di kios yang dikamuflase dengan barang dagangan lain menjadi displaynya. 3 diantaranya bahkan menjual dengan sistem COD dan menyembunyikan obat keras di dalam tas pinggang. Press Conference Polresta Bandung kali ini menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa selama 1 minggu terakhir, dari mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan kemarin 20 Agustus 2023, kami melaksanakan kegiatan penindakan terhadap obat-obat keras, ya, obat keras terlarang yang memang harus beredarnya karena ada pengawasan atau izin kedokteran dari dokter. Nah, ini yang dijual bebas. Kami bisa mengamankan 7 tersangka dengan total barang bukti obat keras sebanyak 53.500 butir. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Polisi juga menghimbau agar masyarakat menjauhi obat keras tersebut, karena selain merusak sistem otak, juga bisa merusak tubuh bagi yang mengkonsumsinya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Suasana haru menyelimuti proses pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dari negeri jiran ke Tasikmalaya. Korban selama 10 bulan berada di Malaysia tanpa status yang jelas dan mendapatkan perlakuan kurang baik. Proses pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung haru. Tangis keluarga korban pecah saat kembali bertemu dengan korban setelah hampir 10 bulan tidak bertemu. Korban merupakan warga Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Proses pemulangan korban TPPO ini bermula dari laporan keluarga ke Polres Tasikmalaya bahwa korban mendapatkan perlakuan yang kurang baik di luar negeri. Setelah mendapatkan laporan, tim dari Polres beserta UPTD PPA Kabupaten Tasikmalaya langsung bergerak cepat dengan bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk bisa memulangkan korban. Korban pergi ke negeri jiran Malaysia atas ajakan pelaku yang masih DPO untuk bekerja sebagai cleaning service dengan imbalan Rp1.400 Malaysia. Namun setelah berada di Malaysia, korban tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan. Alhamdulillah lega Pak. Gak nyangka bisa pulang. Saya berterima kasih sekali untuk yang mengurus kepulangan saya, terutama yang polisi di sini, Pak Kapolres Tasikmalaya, yang telah melancarkan saya pulang, bisa saya pulang ke sini berkat. Iya. Ini yang bersangkutan kita bawa dari Malaysia. Bersangkutan bekerja di sana. Sampai saat ini, tim Reskrim Polres Tasikmalaya masih melakukan pengejaran pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pelaku disinyalir masih berada di sekitar Jawa Barat. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.
Mengaku sebagai polisi dan lakukan pencurian dengan kekerasan, 4 preman di Kabupaten Bandung ditangkap, 1 diantaranya ditembak lantaran melawan petugas. Keempat preman sempat teresahkan warga dan minta diviralkan di media sosial. Namun sebelum viral, terlebih dahulu ditangkap polisi. 4 orang preman di Bojongsoang, Kabupaten Bandung ditangkap oleh polisi dari Polresta Bandung. Salah satu diantaranya ditembak di bagian kaki lantaran melawan petugas. Para preman ini ditangkap lantaran mereka mengaku sebagai polisi dan melakukan pencurian dengan kekerasan. Saat rilis Selasa siang, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyampaikan bahwa kejadian berawal dari korban yang sedang mencari sesuatu di semak-semak di daerah Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Lalu, para preman mengira korban sedang mencari narkoba. Korban akhirnya dimasukkan ke dalam mobil, dipaksa mengaku bahwa sedang mencari narkoba, lalu dilakukan penganiayaan. Usai dilakukan penganiayaan, barang milik korban diambil. Para pelaku kemudian masuk ke dalam area pabrik dengan alasan mencari rekan-rekan korban. Para korban tidak merasa menggunakan narkoba lalu dirampas handphone mereka. Sebelumnya, para pelaku yang juga meresahkan warga dengan mengacungkan senjata tajam sembari di video lalu minta diviralkan. Namun belum sempat viral, keempat pelaku sudah ditangkap terlebih dahulu. Pelaku begal, pelaku pencurian dengan kekerasan, kami tembak di tempat. Kali ini korbannya sebanyak 4 orang, dengan tersangka 4 orang, dengan modus mengaku sebagai polisi. Jadi awalnya tersangka melihat bahwa korban ini berjalan 2 orang, mencari barang di semak-semak. Sedangkan satunya melihat pelaku, kemudian melarikan diri. Curiga pelaku ini bahwa jangan-jangan korbannya lagi nyari narkoba, sehingga tersangka mendatangi korban, kemudian ngaku sebagai petugas keamanan, sebagai polisi, dibawa ke mobil. Diminta untuk mengaku apakah pengguna narkoba atau tidak. Kemudian karena memang tidak ada narkoba, dipukuli sama si tersangka. Minta dikeluarkan handphonenya dan diambil. Kemudian di mobil itu dilakukan pemukulan, penganiayaan, hingga korban berdarah dahinya karena dijedukkan ke lantai. Kemudian tersangka lainnya mengejar korban yang tadi masuk ke dalam pabrik. Dari situ ketemu korban dengan teman-temannya sebanyak 3 orang. Dilakukan penganiayaan, mengaku sebagai polisi, dan akhirnya mengambil handphone milik korban. Nah, atas perbuatannya yang bersangkutan, korban melaporkan. Ini adalah sebuah contoh kasus di mana perkara ini tidak viral, tapi polisi tetap maksimal mencari dan kami melakukan penangkapan 3 hari setelah tersangka ini melakukan perbuatannya. Dan tersangka ini adalah ternyata kategori preman yang memang meresahkan di masyarakat. Ada video yang mereka ingin diviralkan, jalan menenteng membawa senjata tajam, yaitu senjata tajam ini. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa handphone milik korban, golok, serta kapak. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Warga perumahan City Garden Residence melakukan aksi unjuk rasa rencana pemerintah Kota Bandung membangun tempat pembuangan sampah terpadu di Cicabe, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Selasa petang. Dengan membentangkan spanduk, puluhan warga perumahan City Garden Residence Cicabe Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Selasa petang melakukan aksi menolak pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu. Warga menilai rencana pemerintah Kota Bandung membangun TPST tersebut akan merugikan warga. Adanya pencemaran lingkungan seperti bau menyengat, lalu lalang kendaraan besar, serta banyak lalat. Hal tersebut dialami warga saat Bandung darurat sampah dan TPS Cicabe digunakan kembali. Selain itu, letak perumahan yang berada di bawah, sementara pembangunan TPST persis di atas pemukiman, dengan radius tidak lebih dari 200 meter. Dikhawatirkan oleh warga adanya bangunan di atas tanah labil dan akan terjadinya longsor. Akan dilalui setiap hari dengan truk-truk sampah, Pak. Kami khawatir tingkat hunian kami jadi rendah, Pak. Tingkat hunian kami. Karena memang sampah yang akan dikirim dalam 1 hari harus dipenuhi sebanyak 30 ton. 30 sampai 40 ton. Kalau memang off-takernya nggak betul, itu nanti 30 ton itu
nggak akan diolah, bahkan bisa menjadi tumpukan sampah. Kalau memang off-takernya itu tidak betul-betul ya. Artinya dari perencanaan teknis, non teknisnya juga kita juga harus memahami. Terus ada tanggapan dari berita yang kemarin Pak, bahwa disangkanya kami tidak paham dengan pengolahan TPST ini gitu. Sehingga perlu sosialisasi. Sosialisasi sudah kami lakukan. Bahkan disampaikan akan keluar bau tapi seperti peyem. Bau itu ya tetap bau Pak. Itu fermentasi. Karena sistem BRIN itu karena menyiramkan sampah-sampah dengan cairan kimia. Itu mengeluarkan bau. Kalau di perumahan kami ada sekitar 175 KK Pak. Terus kemudian kami sudah menjadi pemilik rumah sebagiannya, semuanya ya udah jadi pemilik rumah di sini. Kami ingin mengetuk dari pihak-pihak terkait untuk bisa memperhatikan humanity atau kemanusiaan. Memang masalah sampah kami dukung untuk program Citarum Harum apapun. Tapi berikan juga edukasinya yang lebih tepat di lapisan terbawah supaya kita bisa memilah sampah, bisa mengedukasi juga warga-warga yang lain tuh untuk bisa paham akan sampah. Kami dukung program Citarum Harumnya. Sangat mendukung. Tapi untuk lokasinya kami minta direlokasi. Saat ini terdapat 175 kepala keluarga di perumahan dan puluhan kepala keluarga lainnya di sepanjang jalan menuju TPS Cicabe. Warga meminta kepada pemerintah Kota Bandung untuk merelokasi rencana pembangunan TPST ke tempat lain, dan warga akan terus melakukan aksi untuk menolak pembangunan TPST ini. Sementara itu, PLH Wali Kota Bandung Emma Sumarna membenarkan adanya rencana proyek pembangunan TPST di 3 lokasi untuk Kota Bandung, salah satunya di Cicabe. Namun saat ini masih ada miskomunikasi dengan warga akan dampak negatif sampah. Ia meminta seluruh jajarannya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kewilayahan untuk memberikan edukasi kepada warga. Tapi kalau menurut saya di sana kan tidak berdempetan dengan lingkungan penduduk kalau menurut saya. Hanya ada istilahnya perkampungan atau komplek yang terlewati itu aja. Punya kompaktor tuh. Ya kalau kompaktor itu kan sudah dipadatkan. Jadi artinya kalau sudah dipadatkan, pemahaman sederhana saya lindinya itu kan sudah tidak ada. Kemudian juga kan ada mobil-mobil semacam dump truck gitu yang kemarin beli beberapa buah itu sudah tidak lagi berpotensi untuk air lindi berceceran di jalan. Nah mudah-mudahan dengan kendaraan seperti itu kan yang dikhawatirkan tidak seperti itu. Dan kalau sudah ditangani diolah di sana kan pencemarannya juga akan tereduksi. Ya apakah itu aspek baunya, kemudian juga ancaman pencemaran dan lain sebagainya. Namanya juga tempat pengelolaan terpadu. Jadi artinya berbagai aspek dilakukan untuk bisa mereduksi terhadap hal-hal yang menjadi potensi negatif. Ya. Rencana pemerintah Kota Bandung membangun TPST akhir tahun ini sebagai solusi pengolahan sampah di Kota Bandung yang volumenya terus meningkat dan tidak mengandalkan dibuang ke TPA Sarimukti. Nantinya seluruh sampah akan diolah di TPST dan semuanya berakhir di satu tempat. Bahkan pemerintah menjamin meminimalisir adanya pencemaran bau dari sampah dan lindi saat diangkut menggunakan truk. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bubi Roska melaporkan. Berita terakhir sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini datang dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja yang siapkan strategi untuk penuhi kebutuhan air masyarakat. Salah satunya dengan pendistribusian tangki air bersih ke pemukiman warga. Fenomena El Nino disebabkan musim kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah daerah di Kabupaten Bandung. Pasokan aliran air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Raharja pun mengalami kendala yang disebabkan menurunnya ketersediaan air baku sejak bulan Juni lalu. Bahkan hingga bulan Agustus ini, penurunan air baku mencapai 60%. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perumda Air Minum Tirta Raharja siapkan strategi khusus, yakni dengan mendistribusikan tangki air bersih ke permukiman warga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Upaya yang kami lakukan sebagai
langkah dari Perumda Air Minum Tirta Raharja yang terdampak karena El Nino ini. Pertama, kami berupaya untuk menjaga kapasitas existing yang ada agar tetap handal dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan efisiensi dari sistem produksi, sistem distribusi, dan juga sistem pelayanan. Kemudian kami juga berupaya untuk melakukan rekayasa jaringan, kami berupaya untuk melakukan perubahan pola-pola operasi yang paling efektif dan paling efisien untuk bisa tetap memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat. Selain memberikan suplai air bersih menggunakan tangki, Perumda Air Minum Tirta Raharja juga melakukan rekayasa jaringan, terutama pada kontur wilayah yang relatif tinggi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya Ayunda Triandani hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.